Kalau kita bicara toleransi, nggak ada yang lebih penting selain ngelakuin. Kalau kemudian kita bicara soal toleransi, tentu hasil akhir yang ingin kita dapatkan adalah perdamaian. Dan seperti kata Gus Dur, peace without justice is an illusion. Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Salam perspektif baru untuk Anda semua. Ini adalah program spesial dari Perspektif Baru. Kali ini kami menghadirkan catatan awal tahun mengenai pluralisme dan toleransi di Indonesia. Program ini spesial juga karena kerjasama antara Perspektif Baru dan Total Politik. Jadi selain Anda bisa ikuti ini di radio kesayangan Anda, bisa juga diikuti melalui media sosial YouTube Perspektif Baru dengan nama Perspektif Bima TV, dan juga bisa mengikutinya melalui media sosial Total Politik. Edisi khusus ini kami membahas mengenai kehidupan pluralisme Indonesia dalam setahun terakhir dan bagaimana kita ke depannya. Nah, kita akan bahas bersama 4 host sekaligus, yaitu ada saya, Hayat Mansur, dan ada juga rekan kita Budi Adiputro, ada Ari dan Inaya Wahid. Saya akan buka dengan pengantar bahwa kita sebagai negara bangsa atau nation state, Indonesia dihuni oleh penduduk yang plural, mulai dari ragam bahasa, budaya, hingga agama dan kepercayaan. Nah, kepluralisme Indonesia ini sudah dikenal di berbagai negara di dunia, dan ini juga menjadikan Indonesia sebagai contoh bersatunya seluruh keberagaman dalam persatuan. Nah, namun apakah praktik menghormati keberagaman dan toleransi di Indonesia sudah optimal? Nah, bagaimana kebinekaan kita? Nah, kita tanya dulu kepada Inaya. Mungkin dia punya data dari Wahid Institute atau lembaga lain. Nay, silakan. Waduh, saya nggak punya data, saya nggak bawa data apa-apa malam ini. Tapi kalau ditanya bagaimanakah kehidupan pluralisme kita gitu ya, ke hari ini mungkin agak mirip-mirip dengan situasi malam ini di Perspektif Baru malam ini, yaitu sudah mulai setara, tapi seperti tampak di sini saya tetap minoritas dan terlihat seperti token karena sebagai satu-satunya perempuan di sini. Oke, maksudnya masih banyak PR-nya gitu, tapi saya rasa sih saya ngelihat misalnya gini, kayak beberapa kasus kemarin gitu ya, kasus yang paling dekat aja misalnya kasus kemarin ada yang nendang sesajen gitu ya, itu menurut saya bagaimana publik sudah jauh lebih mau untuk speak out misalnya kayak gitu, itu kelihatan gitu. Dan ada banyak isu kemudian ketika kita bicara soal keberagaman itu kan berarti identitas apapun ya, Pak AM ya gitu. Itu kita sudah bisa melihat bagaimana publik berdiri dan speak out gitu untuk hal tersebut. Jadi saya rasa di tengah situasi yang kemarin kita lihat banyak sekali kasus-kasus yang masih terjadi, tapi saya rasa kita punya harapan yang cukup bagus juga gitu. Setuju, rekan Budi Adiputro? Betul sekali menurut Mbak Inaya. Setuju sekali dengan Mbak Inaya bahwa memang semakin lama ini karena memang leadership ya, kepemimpinan kita, Presiden Jokowi kemudian mempunyai leadership yang memberikan gestur yang cukup baik untuk berkembangnya dan berbunganya pluralitas dan pluralisme di Indonesia. Jadi menurutku ini sebuah langkah yang bagus, apalagi kalau kita lihat misalnya di kepemimpinan PBNU yang baru, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, bukan salah satu ya, ketika ditanya apa visi Anda sebagai Ketua Umum PBNU yang baru, visinya jelas, sesimpel menghidupkan kembali Gus Dur. Dengan segala, kalau kita bicara Gus Dur kan tentu saja Gus Dur ini kan bukan hanya tokoh demokrasi, bukan hanya kiai, tapi juga tokoh pluralisme. Orang yang selama hidupnya berjuang untuk minoritas, berjuang untuk pluralisme dan memberikan ruang dan keamanan dan kenyamanan yang cukup baik
bagi orang-orang atau pihak-pihak yang terdiskriminasi di Indonesia. Dan menurutku dengan kepemimpinan politik dan organisasi yang saya lihat punya rekam jejak dan komitmen yang jelas terhadap pluralisme, ini sebuah gestur yang cukup baik, Mas Mansur. Meskipun ada beberapa kasus yang menurut saya juga masih menjadi PR ya. Tahun lalu tuh di langkah-langkah atau fakta-fakta diskriminasi bagi teman-teman saudara-saudara kita masyarakat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, atau mungkin kalau kita lihat di NTB di Transito misalnya ya, pengungsi Ahmadiyah di Ketapang yang 15 tahun harus berlebaran di pengungsian. Ini juga masih menjadi PR serius gitu. Tapi ada anomali, HM dan juga teman-teman semua. Misalnya di Jakarta gitu, kita lihat gubernurnya Pak Anies Baswedan banyak dianggap menjadi manifestasi dari kelompok Islam yang agak konservatif gitu. Tapi beberapa waktu terakhir dia memberikan gestur yang cukup baik juga dengan memberikan IMB bagi gereja-gereja yang selama bertahun-tahun itu mengalami kesulitan mengakses IMB. Sementara ada lagi anomali kedua, Wali Kota Bekasi misalnya Rahmat Effendi yang selama ini kita kenal ada di garis terdepan membela rumah-rumah ibadah minoritas gitu ya untuk dibangun di wilayah Bekasi, ternyata malah ketangkap KPK. Jadi ada anomali-anomali yang di satu sisi kita percaya ini punya gestur dan masa depan yang cukup baik, tapi di sisi lain orang-orang yang selama ini kita lihat ada di garda terdepan membela pluralisme, ya let's say misalnya yang paling dekat ya Wali Kota Bekasi ataupun misalnya Gubernur Sulawesi Selatan gitu Pak Nurdin Abdullah itu juga tersangkut kasus di KPK gitu. Itu catatan saya sih. Ya, kalau catatan Ari gimana? Dari sisi politiknya, apakah para tokoh politik seperti yang tadi disebutkan rekan Budi Adiputro itu justru menyuburkan pluralisme atau malah menyuburkan intoleransi dalam setahun terakhir? Terima kasih AM. Jadi gini AM, kalau saya sih melihatnya ya memang sebuah hal yang krusial adalah pemolisian konflik-konflik sektarian gitu. Jadi banyak orang-orang berupaya menggunakan instrumen kohersif yang mana itu harusnya dimonopoli oleh negara, malah digunakan untuk menjustifikasi atau membenarkan perasaannya. Jadi kalau tersinggung, kalau misalnya tidak ada yang merasa orang keliru, pemahaman orang gitu, pemahaman lu keliru gitu, dan ada kecenderungan untuk membawa itu ke polisi gitu. Harusnya yang kayak begitu ya kita selesain kita sama kita aja gitu. Nah ini memperlihatkan bagaimana 23 tahun reformasi sampai hari ini belum mampu membangun sebuah konsolidasi politik di masyarakat kita. Jadi elitnya mulai konsolidatif, ya undang-undang yang disepakati antar elit, misalnya aturan-aturan yang disepakati antar elit itu cepat disepakati dan menjadi sebuah kebijakan publik. Namun yang menjadi problem adalah konsolidasi antar masyarakatnya tidak berjalan gitu. Jadi orang cenderung lapor-melaporkan dan ironis lapor-melaporkan itu di tengah kepercayaan publik terhadap institusi hukum itu sedang menurun. Nah, jadi ini anomali dalam kehidupan. Bukankah memang itu bagus? Ya. Semua persoalan itu kalau dilakukan secara koridor hukum, tidak dilakukan secara istilahnya main hakim sendiri. Malah kalau itu kan malah jadi ada penyelesaiannya bahwa ini salah secara hukum, ini benar secara hukum, jadi bukan atas pandangan subjektif seseorang atau sekelompok orang. Jadi hukum ini kan kodifikasi moral dan etika. Jadi ada menghormati orang tua itu tidak ada di hukum, tapi kita lakukan. Kita wajib menghormati orang tua. Jangan membunuh ya, perintah Tuhan 9 misalnya. Berarti lo harus menghormati gue ya? Iya dong, pasti dong. Inaya Wahid aja yang merasa dirinya perempuan satu-satunya di sini pun sangat gue junjung tinggi karena
walaupun dia itu sendiri perempuan, tapi makomnya paling tinggi di antara kita semua. Yang membuat kita berkata apa saja yang berbahaya pada malam hari ini, HM, itu aman. Baik secara hukum maupun secara masyarakat. Jadi gue ingat nih, ini sebuah kejadian nih ya, waktu gue jalan di mobil, ibu mertua gue kan dosen, dia lagi ngajar, menjelaskan soal surat An-Nisa. Ternyata di surat An-Nisa itu kepala keluarga boleh perempuan atau tidak? Ada mahasiswinya yang bilang boleh, ada mahasiswinya yang bilang enggak. Katanya begini, ada tafsir yang mengatakan begini, di sini ini disebutkan ar-rija, bukan az-zakar. Jadi az-zakar itu artinya laki-laki biologically. Kalau ar-rija itu artinya maskulin. Nah, jadi Naya Wahid paling maskulin di antara kita semua. Ar-rija. Dia sudah cocok menjadi kepala keluarga. jadi gitu. Jadi dia kodifikasi moral. Artinya apa? Moral. Jadi Anda tidak boleh terlalu lebih panjang dibanding anak presiden loh. Enggak, makanya tadi pertanyaan AM nih. Kenapa bukannya bagus orang ke hukum semua gitu. Nah, kalau dia kodifikasi moral dan etika, artinya moral dan etikanya ini kalau bekerja dengan baik, kita nggak perlu ke yang kodifikasinya gitu. Jadi ya udah, urusan sektarian, kalau pandangan Budi sesat, ya kita debat aja, diet alkohol tuh nggak baik gitu misalnya. Anda kurang-kurangi gitu misalnya. Ya itu kan ya karena ada trust. Nah, ini juga nih. Kepercayaan antar warga negara kita ini makin kesini makin menurun. Betul. Karena itu banyak faktornya. Mungkin segitu. Kasus-kasus intoleransi masih tetap ada dan itu menjadi perhatian kita untuk ke depannya. Nah, apa saja sih faktor yang menyebabkan kasus intoleransi ini masih ada di Indonesia? Padahal kita sudah sejak tahun 45 menyatakan bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau menurut saya nih ya, itu kasus-kasus yang menolak pluralisme dan kasus-kasus yang melakukan intoleransi itu akibat ketidaktahuan terhadap sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Karena tradisi menghormati, tradisi toleransi itu sudah ada sejak sebelum Indonesia lahir, dan bahkan ketika Indonesia lahir pun diadopsi dengan di lambang negara kita tertulis Bhinneka Tunggal Ika, dan itu semboyan itu sebenarnya adalah semboyan dari Kerajaan Majapahit yang diciptakan oleh Empu Tantular untuk menunjukkan bahwa kehidupan bangsa yang ada di Nusantara itu sejak dulu memang adalah kehidupan yang plural atau multikulturalisme. Nay, gimana Nay? Apa penyebabnya sih Nay dari sisi Lady Pers? Iya, gimana? Apa penyebabnya? Nggak tahu. Kalau penyebabnya nanya saya, bukan saya Pak yang lakuin Pak. Mulai. Tapi gini. Katanya itu teman-teman Anda yang melakukan. Wow. Langsung. Langsung aja. Teman-temannya Ari Putra. Dia kan ada ini kayaknya nih. Enggak. Jadi tapi gini, ada satu poin yang mau saya bawa gitu, mau saya bicarakan, apalagi tadi yang ngomongin soal bagaimana trust antar warga menurun. Saya rasa ini kayaknya bukan problem di Indonesia aja gitu. Ini hari ini problem global gitu. Kita memang lagi warga dunia, saya rasa emang lagi mengalami hal yang sama gitu di berbagai belahan dunia lainnya gitu. Dan jadi bagaimana kemudian kita bisa melihat penguatan identitas kan kemudian juga mulai banyak muncul gitu. Tapi pada saat yang sama karena batasan-batasan jadi banyak banget terbuka gitu, itu juga kemudian memunculkan bagaimana kita ada di dunia yang baru ini gitu. Saya dunia digital yang kemudian tanpa batas, tapi juga pada saat yang sama identitas itu jadi semakin menguat. Dan saya rasa beberapa problemnya itu bagaimana kemudian trust yang karena identitas itu menguat gitu ya. Kemudian terutama identitas yang saya rasa kita bisa lihat yang sebelumnya kemudian terpinggirkan misalnya, kemudian juga mendapatkan di tengah dunia yang kemudian mulai tidak berbatas ini, mereka kemudian mendapatkan penguatan dari sesamanya gitu di tempat-tempat lain gitu. Nah, ini juga saya rasa kemudian menjadi apa ya, ini yang juga kayaknya kita bisa melihat dengan sangat gamblang gitu ya, dengan sangat vulgar. Itu tentu saja juga kemudian kalau bahasa saya tuh
si identitas-identitas ini kemudian juga dibudidayakan gitu untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian dimanfaatkan. Jadi ya kalau misalnya kemudian ya nggak heran kalau trust itu juga kemudian menurun gitu. Belum lagi faktornya secara organik kemudian ada banyak identitas-identitas yang muncul, juga kemudian ada upaya-upaya yang manufaktur gitu. Kalau kita mungkin bisa menengarai secara nggak tahu apakah itu memang secara blatant gitu kita bisa lihat itu, atau kemudian misalnya secara agak blur, tapi kita kemudian saya rasa kita bisa merasakan itu gitu. Bagaimana misalnya tadi Didit gitu dengan gambarannya gitu secara dikotomis, dia bilang kan si ini jadi anomali nih, si A yang biasanya begini gitu, yang B biasanya begitu gitu. Jadi kita bisa lihat dikotominya dengan sangat jelas gitu di masyarakat gitu. Sehingga saya rasa ya akan lebih mudah trust itu kemudian untuk hilang ketika misalnya identitas itu kemudian dibudidayakan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu aja gitu sih. Dan dimanufaktur dengan kebencian. Itu sih yang saya rasa cukup jadi problem gitu. Dit, kalau lo Dit? Ya, apalah sama persis lah kayak Mbak Nay gitu ya. Mana lu sama mulu. Tadi mau gua tanya lu duluan aja. Tanya Didit dulu yang mesti jawab, nggak boleh dulu. Iya, betul. Manufakturing identitas dan manufakturing kebencian itu memang selalu diproduksi karena memang selalu ada pasarnya gitu. Ya memang boleh aja dan bener aja misalnya secara statistik di banyak tempat tokoh-tokoh yang lebih pluralis atau tokoh-tokoh yang lebih berpihak kepada keberagaman banyak yang menang pemilu, tapi tetap saja untuk menjadi pembeda positioning politik dalam sebuah pertarungan politik ya tentu saja setiap calon itu harus mengentertain dan memenuhi kebutuhan asupan ketidakberagaman atau puritanisme dari sebagian kelompok yang ada di masyarakat, dan itu yang menjadi celah politik yang akhirnya terus-menerus ini diproduksi dan direproduksi oleh para elit-elit politik. Itu pertama. Yang kedua, ini otokritik juga bagi ormas-ormas keagamaan ya, Mbak Nay, dan juga sebagai bagian dari mantan oligarki dari ormas keagamaan ya. Karena gini ya, sejak era demokrasi kita berkembang gitu ya, atau musim semi ya, sejak reformasi 98, partai-partai yang berafiliasi atau punya kaitan dengan ormas keagamaan itu kan bermunculan dan sangat terbuka gitu menampakkan afiliasi dan juga warna politiknya. Dan kalau kita lihat banyak ormas-ormas keagamaan yang selama ini harusnya menjadi tiang penting dari penjaga moralitas, religiusitas, spiritualitas, dan keberagaman kita di masyarakat yang sejak kata HM tadi, sejak zaman adiluhung gitu kita sudah secara natural kita lakukan gitu ya. Ternyata banyak dari mereka yang masuk ke politik gitu. Meninggalkan langgar-langgarnya, meninggalkan musola-musolanya, meninggalkan rumah-rumah ibadahnya, meninggalkan tempat-tempat spiritualnya yang selama ini mengayomi masyarakat untuk menjadi dan hidup berdampingan secara beragam gitu. Jadi memang benar, saya setuju dengan kata Gus Yahya Stakuf, lagi-lagi saya apresiasi betul, dan ini harapan baru gitu, bahwa NU tahun 2024 ya nggak usah mencalonkan diri jadi calon presiden atau calon wakil presiden, kita jaga umat aja, kita jaga rakyat, jangan sampai lebih banyak lagi langgar-langgar kita, musola-musola kita, surau-surau kita, pengajian-pengajian kita yang direbut sama orang-orang yang bisa mencuci otak dan punya akibat seperti yang tadi kata HM gitu, destruktif dan juga mengganggu keberagaman kita gitu. Jadi lagi-lagi ini kembali ke kita harusnya. Agamawan-agamawan kita, ustadz-ustadz kita yang baik-baik ya kan, pendeta-pendeta kita yang baik-baik, pastor romo-romo kita yang baik-baik, biku-biku kita yang baik-baik, uruslah umat, jagalah, karena dari situlah kita mendapatkan referensi bahwa keberagaman adalah hal yang harus kita perjuangkan dan bagian penting dari keimanan kita sebagai pribadi dan sebagai masyarakat. Menurut gua sih itu, Em. Nah, yang menarik dari pendapat Didit tadi dalam penilaian saya itu bahwa merebaknya intoleransi dan menurunnya pluralisme kita itu karena adanya keterlibatan politisi korup dan partai politik yang haus terhadap kekuasaan.
Sehingga mereka melakukan berbagai macam cara, strategi, taktik, termasuk cara kotor untuk menggapai kekuasaan, termasuk menyebarkan intoleransi agar mencapai ini. Nah, apakah memang begitu, Bung Ari, politisi kita ini untuk mencapai maksud kekuasaannya sampai mengorbankan kehidupan pluralisme kita dan toleransi kita? Ya, terima kasih AM dan terima kasih Budi dan Mbak Nay. Ternyata penjelasan Anda tidak bisa menghasilkan contekan buat saya. Pertanyaannya baru ternyata. Soalnya kalau gue tanyain begitu, ntar kayak Didit lo jawabnya lo. Saya setuju. Gua ganti makanya. Pertanyaannya baru. Tapi memang itu yang seperti Mbak Nay katakan di segmen sebelumnya ya, bahwa ini adalah sebuah gejala global dan banyak di berbagai macam negara bagaimana politik identitas itu kembali diaktifasi gitu. Karena memang problem utamanya menurut saya adalah politisi-politisi kita, elit-elit politik kita itu nggak punya kaki-kaki sampai ke akar rumput. Yang hari ini terutama ya, karena mereka ini kan bagian dari elit nasional, bagian dari elit daerah yang tidak pernah berlumpur tangannya, tidak pernah bersusah-susah membangun basis gitu, kebanyakan di antara mereka, tidak semua tentunya. Nah, tiba-tiba ada momentum elektoral di mana mereka harus membutuhkan mengambil keputusan dan mengambil jalan singkat untuk membangun dukungan politik. Jadi segmentasi yang sudah ada itu cenderung untuk cepat dimanfaatkan gitu. Berbeda cerita apabila memang elit-elit politik itu memiliki kaki-kaki sampai ke akar rumput, memiliki basis konstituen yang kuat gitu, dan memang mereka melakukan pendidikan politik gitu, dan membangun basis sampai membangun loyalitas konstituensi gitu. Itu mungkin akan berbeda cerita. Kita lihat data misalnya Party ID kita itu masih sekitar 23%. Jadi artinya cuma 23% masyarakat Indonesia yang memiliki partai politik, merasa memiliki partai politik gitu. Bahkan Mbak Nay aja merasa tidak memiliki partai politik kan. Dari Depak, Pak. Ada yang nyerobot, ada yang nyerobot. Jadi ngomong sendiri, Pak. Gitu. Jadi maksudnya gitu, AM. Memang ini ada soal kebuntuan di dalam politik kita, sementara kita memiliki arena pertarungan yang jumlahnya banyak sekali. Indonesia itu adalah negara dengan pemilihan terbanyak di dunia loh. Lebih dari 70.000 pemilihan kita lakukan di dalam 5 tahun. Mulai dari pilkades, ya, ini belum masuk pemilihan ketua RT RW ya. Ini yang diselenggarakan oleh pemerintah aja nih, itu lebih dari 70.000. Artinya apa? Setiap level itu banyak politisi-politisi yang membutuhkan momentum dan membutuhkan konektivitas ke akar rumput, membutuhkan koneksi dan membutuhkan dukungan dari akar rumput. Nah, sementara yang sudah melakukan itu kan organisasi-organisasi keagamaan, yang sudah melakukan itu adalah ulama-ulama gitu, kiai-kiai, ustadz dan lain-lain di berbagai macam langgar dan musola di berbagai macam kampung. Jadi ini soal ada momentum elektoral yang mana pertarungannya sangat ramai, sangat banyak, dan mereka butuh memenangkan itu. Sementara mereka ini bukan orang-orang yang dibangun lewat sebuah mekanisme politik yang terukur dan bersentuhan langsung dengan akar rumput. Nah, makanya di kepala kita sampai hari ini itu masih ada pikiran punya presiden misalnya atau punya kepala daerah itu alumni TNI gitu misalnya. Karena TNI memang sebagai organisasi punya koneksi sampai ke akar rumput. Nah, misalnya kayak NU gitu. NU punya jaringan sampai ke akar rumput. Kenapa Gus Yahya dibilang revolusioner? Karena dengan jaringan akar rumput, Gus Yahya bilang copras-capres, copras-capres. Jadi revolusioner gitu. Kalau kata George Washington apa nih? Kalau kata George Washington? Kalau kata George Washington gini. George Washington itu menjadi presiden hebat
bukan karena dia menggunakan kekuasaannya. Justru karena dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk memperpanjang masa jabatannya. Makanya dia jadi presiden hebat. Karena akhirnya seorang penguasa itu menjadi penguasa yang hebat, bukan karena kekuasaannya, tapi karena dia memilih untuk tidak menggunakan kekuasaannya. Lalu bagaimana sih upaya kita untuk tetap bisa merawat pluralisme ini, kebinekaan kita ini? Dit, dari kamu dulu. Merawat pluralisme dan kebinekaan kita. Ya, kita mulai dengan diri sendiri. Cela. Langsung bingung kan? Langsung bingung. Pertanyaannya susah. Gimana caranya? Mana nggak tahu. Bagaimana cara kita merawat pluralisme dan kebinekaan? Ya, menurutku kalau kita sendiri ya, orang-orang yang paham dan percaya bahwa pluralisme dan kebinekaan adalah roh dan warna penting dari bangsa kita, ya kita lakukan, kita tebarkan virusnya. Kalau misalnya Anda misalnya Perspektif Baru punya media, kami Total Politik itu misalnya punya media, ya kita pilih dan kita pilih agenda setting yang mendukung value keberagaman. Kita harus punya keberpihakan yang jelas bagi kelompok-kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan. Kita harus punya keberpihakan jelas bahwa penggunaan politik identitas terutama yang sektarian gitu ya, terutama dalam kaitan dengan agama, itu harus nggak boleh dapat tempat terlalu banyak dalam ruang publik. Itu yang paling bisa kita lakukan dengan kapasitas kita masing-masing. Dan nanti ke depan ini menurutku perbedaan semakin jelas kok antara orang-orang yang akan menggunakan politik identitas secara kental dengan tidak. Meskipun kita tahu politisi itu nggak pernah punya identitas politik yang pasti. Hari ini dia bisa dianggap sangat sektarian dan anti toleransi. Di tahun ketiga dia bisa bagi-bagi IMB untuk gereja dan pura gitu ya, bagi warganya gitu. Jadi memang politisi, yang paling penting kita melihat politisi ini seiring sejalan nggak apa yang dikampanyekan dengan apa yang dilaksanakan. Lihat, kalau bahasanya Wimar tuh gampang gini, HM. Kita kalau nggak tahu mau pilih politisi yang mana yang baik, mana yang brengsek gitu segala macam ya. Lihat aja orang-orang yang berkelindan atau berkeliling atau berjalan bersama di sekelilingnya. Karena burung itu pasti akan terbang dengan kawanannya. Kalau bahasanya Mbak Dani itu senior saya, Jalaswari Pramuda Wardani, jenis ketemu jenis. Itu yang paling gampang kita mengidentifikasi apakah orang ini genuinely baik atau memang pokering aja untuk mendapatkan politik kekuasaan. Itu sih kalau dari gua. Ya, jadi keberpihakan yang jelas dari masing-masing individu terhadap pluralisme kita, terhadap kebinekaan kita sangat penting. Karena saya juga mengingatkan bahwa adanya kasus-kasus intoleransi itu juga tak bisa dilepaskan dari kepasifan kita sebagai individu. Apakah kita mau merawat kemajemukan ini atau tidak? Ingat bahwa kejahatan itu terjadi karena orang baik diam. Nah, kalau orang baik bersuara, maka kejahatan tidak akan terjadi. Nah, bagaimana rekan Ri? Ya, AM. Ya. Jadi gini. Gak ada yang lu bisa contek dari gua kan, karena emang gak ada mutunya. Dimulai dari diri sendiri, bos, kata gua. Nah, gua nggak kasih pertanyaan baru buat lu, Lori. Nggak, kalau gue sih ngeliatnya gini ya. Balik lagi ya yang diomongin sama Wimar, ini kata-kata Wimar yang selalu gue ingat gitu. Bahwa demokrasi kita udah berjalan 23 tahun ibarat sebuah pompa air gitu. Ini karena lama tidak dipakai pompa airnya, jadi ketika kita buka pompa air itu, kita buka airnya, yang keluar dulu lumut-lumut. Nah, ini kita ini masih dalam fase lumut-lumut demokrasi kita ini lagi keluar semua, dan gue sangat optimis bahwa ini akan segera bersih gitu, akan segera bersih dan orang akan semakin punya kesadaran politik gitu. Ini soal kesadaran politik sih menurut gue, bukan ngerti politik tapi sadar soal politik. Sadar soal politik apa itu soal hak dan kewajiban. Apa kewajiban lu, apa hak orang yang lu harus jaga gitu ya. Nah, ini jadi problem kita bersama bahwa kita tuna warga gitu. Jadi kita ini
nggak paham dengan konsep citizenship, soal hak dan kewajiban kita. Kadang kita itu bisa merasa benar dengan mewakili orang lain yang sakit hati. Nah, kita wakili orang lain yang sakit hati ini, kita laporkan pula ke polisi. Nah, ini jadi masalah gitu. Nah, gue di channel gue, lu bully gue kayak apapun, gue nggak akan laporin lu ke polisi. Buntel, ikan buntel? Hah? Laporinnya ke siapa? Ikan buntel? Ya nggak apa, itu paling ya marah kan. Laporin ke Banser, enggak? Enggak. Damkar. Satpam BCA, enggak? Jadi gitu, itu problemnya, bahwa kita nggak tahu cita-cita konstitusional kita nggak tahu bagaimana apa itu hak dan kewajiban. Orang itu gua tanya apa bedanya rakyat, warga, masyarakat, nggak banyak orang yang tahu bedanya apa. Apa konteks penggunaan kata itu gitu misalnya. Nah, ketika kita itu hadir sebagai warga, itu kan soal hak dan kewajiban. Jadi ada hak yang harus kita jaga, hak orang lain yang harus kita jaga, ada kewajiban juga. Nah, jangan sampai aparat pemerintahan juga menjadi campur aduk, ya, kewajiban yang mana yang hak, yang mana kewajiban, hak orang nggak dilindungi gitu, kewajiban orang dipaksa gitu misalnya. Nah, itu yang menjadi problem kita hari ini, bahkan di level aparat pemerintahan sendiri gitu. Jadi memang ini cuma akan bisa keberagaman, pluralisme dan ide-ide soal kesetaraan dan demokrasi ini bisa berjalan apabila kesetaraan dan prinsip-prinsip kebebasan itu memiliki ruang di level kehidupan kita bernegara juga. Gitu. Oke, thank you, Ri. Nah, jadi kalau Didit bilang perlu adanya kesadaran individu terhadap pluralisme atau kemajemukan, nah Ari bilang perlu adanya kesadaran politik. Nah, lalu bagaimana menurut Inaya Wahid? Nah, sekarang sebagai penutup, silakan Nay. Sekalian tutup ya, Nay. Iya, oke. Terima kasih malam ini kita udah seru banget. Nah, sebagai penutup mungkin saya cuma akan bilang yang gitu ya. Satu hal yang saya rasa sih menjadi harapan adalah kalau problem itu kemudian kita merasa bahwa ini kok problem tentang problem toleransi dan segala macam ini jadi banyak banget gitu. Tapi saya juga percaya kalau problem itu surfacing gitu ya, muncul di permukaan dan kita merasa itu banyak banget, artinya solusi juga akan muncul. Nah, sekarang kita tinggal mau fokus di mananya aja. Gitu. Saya sangat sepakat dengan Didit apa yang bisa kita lakukan. Tadi kita udah bahas banyak Ari juga sudah banyak bahas misalnya bagaimana penggunaan politik-politik dengan cara kemudian identitas-identitas digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik misalnya. Sehingga mungkin saya rasa menaruh harapan pada mereka agak sedikit naif gitu ya. Jadi tapi saya sangat percaya bagaimana kita kemudian bisa mengarus utamakan toleransi dan segala macam. Saya melihat saya kasih satu contoh kecil, beberapa teman gitu ya yang Kristen itu cerita kepada saya Pak AM bahwa setiap Natal semakin tahun semakin sering teman-teman Muslim yang mengucapkan Natal ke mereka. Nah, ini saya rasa tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mau terlibat dalam perdebatan, misalnya mengucapkan Selamat Natal di sosial media. Jadi saya rasa ini presiden bagus bagaimana kemudian publik sudah mulai ya sudah lakuin aja, ketimbang berdebat di sosial media dan segala macam. Tapi kemudian bagaimana toleransi misalnya itu kemudian menjadi arus utama dan dilakukan. Kalau kita bicara toleransi, nggak ada yang lebih penting selain ngelakuin. Didiskusin kayak gini, ini nggak penting. Yang penting adalah dilakukan gitu. Jadi bagaimana kita kemudian mengarus utamakan kontrasnya. Tentu kalau kita melihat bahan bakar utama dari intoleransi adalah kebencian, maka kita perlu mengarus utamakan kontrasnya yaitu cinta kasih. Gitu. Keberpihakan yang jelas tadi kata Didit. Dan saya percaya tadi seperti yang dibilang oleh Ari, ada hak yang harus dijaga, ada hati yang harus dijaga juga. Mantap. Gitu ya. Dan saya akan menutupnya yang terakhir, bagaimana kita bisa melakukan itu, saya menutupnya dengan quotes-nya Gus Dur. Kalau kemudian kita bicara soal toleransi, tentu
hasil akhir yang ingin kita dapatkan adalah perdamaian. Dan seperti kata Gus Dur, peace without justice is an illusion. Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Jadi terima kasih. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya. Yeay, Inaya Wahid.